Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Novrita Christine. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman mengintip persiapan saya dalam mempersiapkan isian snack box untuk acara arisan PKK. Kebetulan minggu besok saya ketempatan arisan PKK nih teman-teman. Jadi saya mau ajak teman-teman melihat persiapan saya dalam mempersiapkan snack box-nya. Yuk langsung saja intip proses saya dalam mempersiapkan isian snack box-nya. Enjoy ya teman-teman dalam menonton videonya. Isian snack box yang pertama kali saya ingin buat adalah pisang bolen nih teman-teman. Di sini di samping saya membuat bolen untuk isian snack box, saya juga membuat bolen sekalian untuk dijual ya teman-teman. Jadi di sini saya membuatnya sekaligus. Jadi ini tampaknya banyak ya teman-teman, karena sebagian untuk isian snack box dan sebagian lagi untuk stok dijual. Kalau teman-teman sudah melihat video-video saya yang sebelumnya, itu keseharian saya adalah menjual pisang bolen ya teman-teman. Pisang bolen ini adalah menu paling best seller di jualan saya, alhamdulillah. Nah jadinya ini saya mau pakai salah satu isian snack box-nya adalah pisang bolen. Ini pisang bolennya sudah selesai diisi. Ini lanjut mau saya persiapkan untuk memberi topping bolen-bolennya ya teman-teman. Saya sudah persiapkan olesan kuning telurnya. Lalu ini bolennya akan ditopping, sebagian topping meses, ada yang keju, ada yang meses keju, tergantung dari isian bolennya. Nah di sini ini bolen varian pisang coklat, saya beri topping meses. Nah ini semua bolen-bolennya sudah selesai di topping. Sembari itu saya juga sudah panaskan oven. Karena bolennya banyak, jadi saya mengovennya pakai oven deck. Untuk ovennya ini sudah saya panaskan dengan suhu api atas 165 derajat dan api bawahnya 190 derajat. Bolen-bolen ini akan di oven kurang lebih selama 45 menit ya teman-teman. Nah ini bolennya saya oven. Sembari menunggu bolennya matang, saya mau mempersiapkan isian snack box yang kedua adalah puding Nutrijel yogurt rasa stroberi. Di sini saya pakai 7 bungkus Nutrijel yogurt karena nanti saya mau membuat snack boxnya sebesar 50 box ya teman-teman. Jadi di sini saya mau membuat kurang lebih 50 cup puding Nutrijel. Di sini saya pakai 7 bungkus. Ini saya lepaskan dulu tadi fruit acidnya dari masing-masing kemasan ya teman-teman. Dan ini puding Nutrijelnya saya masukkan ke dalam wajan besar. Setiap bungkus Nutrijelnya itu saya memerlukan gula pasir sebanyak 150 gram dan 700 ml air. Jadi takaran tersebut untuk satu bungkus, karena saya tadi pakai 7 bungkus jadinya dikalikan 7 aja ya teman-teman, takaran gula pasir dan airnya. Nah ini proses saya memasak puding Nutrijelnya. Ini saya aduk-aduk terus sampai airnya mendidih ya teman-teman. Dengan sembari terus diaduk. Nah ini puding Nutrijelnya sudah mendidih ya teman-teman. Saya matikan dulu kompornya. Setelah puding Nutrijelnya matang, ini saya tunggu dulu kurang lebih 3 menit sampai uap panasnya agak hilang ya teman-teman. Lalu saya taburkan fruit exit yang tadi supaya aromanya lebih segar. Di sini saya sudah persiapkan cup pudingnya. Saya pakai ukuran volume 100 ml ya teman-teman. Ini saya isikan cup pudingnya sebesar 3/4 cup. Di sini cup pudingnya sudah beserta dengan tutupnya yang menempel ya teman-teman. Jadi ini lebih praktis dan pudingnya tidak mudah tumpah.
Ini saya isi kurang lebih 3/4 cupnya, saya isi semua cup sampai selesai. Nah, alhamdulillah ini cup-cup pudingnya sudah terisi semua. Tadi menghasilkan 50 cup puding. Nah, ini dus snack boxnya dibantu suami dan anak saya ya teman-teman untuk bagian melipatnya. Lalu ini saya persiapkan untuk membuat veggie brownies panggang. Di sini mau saya campurkan dulu adonan telur dan gula pasirnya, saya mix, saya aduk sampai gula pasirnya benar-benar larut, tidak terdengar bunyi kretek-kretek. Lalu ini saya persiapkan adonan timnya dari coklat batang dan margarin yang ditim ditambahkan dengan minyak goreng. Nanti untuk resep veggie brownies ini juga akan saya tulis di deskripsi box ya teman-teman. Video lebih jelasnya nanti juga saya akan sertakan link dalam membuat veggie browniesnya. Nah, ini mau saya tambahkan tepung keringnya. Di sini ada tepung terigu pro sedang, coklat bubuk dan susu bubuk. Mau saya campurkan ke dalam adonan telur dan gula pasir tadi ya teman-teman. Sebelumnya ini saya masukkan dulu adonan coklat batang, margarin dan minyak goreng yang tadi sudah ditim. Lalu sesudah itu diaduk secara merata. Sesudah tercampur rata, ini saya tambahkan tepung keringnya, diaduk balik sampai semuanya tercampur rata. Kalau ada adonan yang bergerindil seperti ini bisa dipenyet-penyet dengan sendok ya teman-teman, ditekan-tekan dengan sendok. Memasukkan tepung kering sembari diayak itu wajib ya teman-teman, supaya nanti tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, ini saya masukkan lagi bahan keringnya sampai semuanya masuk dan tercampur rata. Diaduk balik seperti ini. Kurang lebih konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, kental. Nah, ini saya pakai loyang ukuran 20 x 20. Saya mau timbang adonannya karena saya mau membuat 2 loyang. Saya bagi 2 sama rata untuk adonannya. Kurang lebih setiap loyangnya berat adonannya 735 gram ya teman-teman. Nah, ini mau saya pasang sekat, jadi nanti browniesnya itu sudah otomatis terpotong ya teman-teman, karena ada sekatnya ini, jadi tidak perlu repot-repot untuk memotongnya lagi. Setelah sekatnya terpasang, ini lanjut saya berikan topping pada browniesnya. Di sini saya beri topping Oreo, almond, dan 3 baris yang kosong ini nanti saya beri toppingnya kalau adonannya sudah setengah matang, karena nanti saya mau beri adonannya ada choco chip, keju, dan beng-beng. Kalau choco chip dan keju itu memang baiknya diberikan pada saat adonannya setengah matang atau browniesnya sudah setengah matang, terbentuk shiny-nya, supaya supaya toppingnya itu tidak mudah tenggelam ya teman-teman. Nah, ini browniesnya saya oven kurang lebih 45 menit. Selama di oven, pengovenan pertama itu pakai suhu yang tinggi ya teman-teman. Setelah 10 menit ini browniesnya sudah setengah matang, sudah terbentuk shiny-nya. Ini lanjut saya keluarkan dan saya beri topping keju dan choco chip. Sembari browniesnya saya oven lagi, ini saya mau mempersiapkan untuk menggoreng risol mayo. Di sini risol mayonya saya tidak membuat sendiri teman-teman. Untuk menghemat waktu, saya membeli risol mayo yang sudah siap goreng, jadi supaya praktis dan hemat waktu. Ini saya sudah panaskan minyak. Saya mau memulai menggoreng risol mayonya. Risol mayonya ini digoreng sampai kuning kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini sudah matang. Lanjut mau saya goreng lagi risol mayo
semuanya sampai selesai. Dan ini juga brownies panggangnya alhamdulillah sudah matang. Dan selagi browniesnya ini masih hangat-hangat seperti ini, saya mau keluarkan sekatnya ya teman-teman, karena kalau browniesnya masih hangat itu sekatnya masih sangat mudah untuk dilepas. Nah, ini saya beri topping beng-beng. Untuk memberi topping beng-beng memang saat browniesnya sudah matang seperti ini ya teman-teman. Nah, selagi panas beng-bengnya ini bisa dituncepin karena adonannya kan masih empuk, masih lunak, jadi biar beng-bengnya itu mudah untuk ditancepin ya teman-teman. Lanjut, ini saya mau melepas sekat yang kedua di loyang kedua. Saya sisir pelan pinggiran browniesnya dengan menggunakan pisau supaya browniesnya mudah untuk dikeluarkan dari loyang. Nah, ini saya juga sembari mempersiapkan goreng risol mayonya. Maaf ya teman-teman kalau videonya ini agak berantakan karena mempersiapkan membuat snack box ini disambi dengan konten YouTube itu butuh effort yang luar biasa. Jadi maaf kalau videonya mungkin kurang rapi dan maksudnya tidak berurutan, harap dimaklumi ya teman-teman. Nah, ini fudgy browniesnya persiapan saya kemas ke dalam plastik OPP. Saya kemas satu-satu seperti ini ya teman-teman. Saya pakai plastik OPP ukuran 7x10. Nah, ini cantik banget teman-teman. Fudgy browniesnya juga rasanya sangat nyoklat, legit, manisnya pun juga pas ya, nggak begitu manis jadi nggak enak untuk dimakan. Dan ini persiapan saya mau mengemas bolen pisangnya. Untuk bolen pisangnya ini isiannya pisang coklat, tapi saya variasi toppingnya keju. Pisang coklat itu biasanya saya beri topping meses, tapi karena ini saya pengen agak beda ya teman-teman, supaya ada gurih-gurihnya, saya beri topping keju. Ini bolen-bolennya saya kemas juga ke dalam plastik OPP. Saya pakai plastik OPP ukuran 10x10. Nah, ini juga bolennya sudah mulai saya kemas. Alhamdulillah jadi semakin cantik bolennya. Bolennya ini juga gemoy, montok, empuk, lembut. Untuk resep bolennya nanti saya juga akan sertakan link video cara membuat bolennya ya teman-teman, beserta resepnya. Nanti teman-teman bisa tonton videonya kalau teman-teman ingin melihat atau ingin belajar membuat pisang bolen. Nah, singkat cerita, ini saya sudah mulai menata snack box-nya ke dalam dus. Di sini saya pakai 5 jenis snack box-nya, yaitu pisang bolen, fudgy brownies, risol mayo, puding Nutrijel, dan juga kacang telur yang sudah saya beli jadi di pasar ya teman-teman, tinggal saya repackin aja. Dan juga dengan 1 gelas air mineral. Nah, ini snack box-nya sudah selesai saya kemas ke dalam boxnya. Nah, semoga bisa menambah inspirasi teman-teman kalau ingin membuat snack box isiannya apa. Semoga video saya ini bisa memberikan inspirasi ya teman-teman. Semoga video saya bermanfaat teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.